Hai gengs, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, inovasi teknologi dan sains mampu menghadirkan hal-hal yang terdengar seperti fiksi ilmiah yang ternyata sudah menjadi kenyataan. Mulai dari kayu yang bisa tembus pandang, hingga organ manusia yang bisa dicetak menggunakan printer 3D. Berikut ini, 9 penemuan dan teknologi yang sulit dipercaya. Pernah kebayang gak sih gengs, kalau kayu, material yang selama ini kita kenal padat dan gak bisa ditembus cahaya, sekarang bisa dibuat jadi transparan. Jadi nih gengs, para ilmuwan berhasil mengembangkan kayu yang tembus pandang layaknya kaca, di mana material ini dikenal dengan sebutan transparent wood, atau kayu transparan. Konsepnya sebenarnya cukup menarik, di mana para peneliti berhasil menciptakan kayu jenis baru yang tetap mempertahankan kekuatan dan sifat ramah lingkungan seperti kayu biasa, tapi dengan tambahan kemampuan tembus cahaya. Prosesnya juga terbilang cukup kompleks, di mana mereka harus mengubah struktur kayu itu sendiri, lalu menghilangkan salah satu komponen penting yang bernama lignin, yang selama ini jadi penyebab warna dan sifat kayu yang tidak tembus cahaya. Setelah lignin dihilangkan lewat proses kimia, kayu akan berubah jadi serat putih yang ringan. Supaya material ini tetap kuat dan bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan, serat tersebut kemudian diisi dengan lapisan polimer bening. Dan hasil akhirnya adalah kayu transparan yang tetap kokoh dan bisa terurai secara alami. Kalau umumnya alat musik dibuat dengan bahan seperti kayu atau logam, beda dengan orang-orang yang tinggal di daerah bersuhu dingin. Mereka pun memanfaatkan es dan salju melimpah untuk dijadikan sebagai alat musik. Dan alat musik dari es ini beneran ada dan bisa dimainkan serta menghasilkan suara. Ide ini sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang seniman bernama Tim Linhart, di mana dia membentuk sebuah kelompok bernama Ice Instrument Orchestra yang sudah eksis selama lebih dari 20 tahun. Cara kerjanya cukup unik, di mana semua alat musik, mulai dari biola, gitar, sampai seruling, dibuat sepenuhnya dari es dan harus dimainkan di ruangan bersuhu di bawah 0 derajat. Karena kalau tidak, alat musiknya bakal meleleh, atau minimal suaranya langsung berubah. Yang menarik, suhu udara dan panas tubuh para musisi serta penonton ternyata bisa langsung mempengaruhi suara dari alat-alat musik ini. Semakin lama pentunjukan musik berlangsung, suhu ruangan bisa sedikit naik, dan itu cukup buat bikin alat musik dari es ini berubah nada. Suaranya bisa makin fals, nggak stabil, bahkan kadang terdengar aneh di akhir konser. Bayangkan kalau suatu hari nanti, data kesehatan kamu bisa dipantau langsung dari kulit, tanpa alat-alat besar, tanpa kabel, dan tanpa rasa tidak nyaman, dan itulah konsep dari elektronik tato atau e-tato. Berbeda dengan tato yang menyuntikkan tinta di kulit, tato ini lebih mirip stiker dibandingkan dengan tato, di mana bentuknya sangat tipis, lentur, dan bisa langsung menempel di kulit. Di dalamnya sudah tertanam sensor-sensor kecil yang mampu memantau berbagai data tubuh, seperti detak jantung, sinyal listrik di tubuh, sampai kandungan kimia dalam keringat. Uniknya, semua data tersebut bisa dikirim secara wireless ke perangkat lain. Teknologi ini sebenarnya mirip seperti teknologi smartwatch atau smartband. Namun bedanya, kalau biasanya alat kesehatan dipasang seperti gelang atau jam tangan pintar, e-tato ini bergerak fleksibel mengikuti permukaan kulit. Dan hasilnya, pemantauan kesehatan bisa dilakukan secara terus-menerus tanpa mengganggu aktivitas penggunanya. Kalau biasanya tas kulit terbuat dari kulit binatang asli atau kulit sintetis, kini sudah ada kulit yang berbahan kaktus. Kulit kaktus sendiri terbuat dari daun kaktus nopal,
yang juga dikenal sebagai kaktus pir berduri, di mana kulit ini dianggap lebih ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Proses pembuatan kulit kaktus ini dimulai dengan memanen daun kaktus yang sudah tua. Daun ini kemudian dibersihkan, digiling, dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3-5 hari. Setelah kering, serat-serat dari daun ini diekstrak dan dicampur dengan bahan kimia untuk membuat semacam resin bio. Resin ini lalu diaplikasikan pada bahan dasar seperti katun atau polyester untuk membentuk produk akhir yang mirip kulit. Kalau umumnya kemasan air mineral terbuat dari plastik yang tidak ramah lingkungan, sekarang sudah ada edible water blobs, yakni bentuk kapsul air yang bisa langsung kamu makan. Konsepnya sebenarnya sederhana, di mana air dibungkus dalam membran yang bisa terurai secara alami, jadi nggak meninggalkan sampah plastik sama sekali. Teknologi ini dibuat dengan teknik kuliner yang disebut sperification, di mana caranya adalah membentuk lapisan gel di sekitar cairan, dengan bahan-bahan alami seperti sodium alginate yang diambil dari rumput laut coklat dan kalsium laktat. Dan hasilnya adalah bola bening yang lentur, berisi air, dan bisa langsung kamu konsumsi utuh tanpa meninggalkan sampah, yang tentu saja sangat ramah lingkungan. (3D printer) kini tidak hanya bisa digunakan untuk mencetak mainan atau komponen mesin, melainkan bisa digunakan untuk mencetak organ manusia. Teknologi ini sendiri bekerja dengan cara membangun jaringan biologi secara bertahap, lapis demi lapis, menggunakan tinta khusus yang berisi sel hidup dan bahan biomaterial. Jika berhasil, teknologi ini bisa menyelamatkan banyak nyawa, terutama bagi pasien yang sedang membutuhkan donor organ. Bahkan, teknologi ini sudah pernah digunakan dalam dunia medis. Misalnya pada tahun 1999, para peneliti di Wake Forest Institute for Regenerative Medicine berhasil menanamkan kandung kemih hasil 3D printing pada seorang pasien, di mana alat itu masih berfungsi hingga sekarang. Lebih baru lagi, kemajuan teknologi memungkinkan pencetakan organ yang lebih kompleks, seperti bagian dari jantung, ginjal, dan hati. Kalau dengar kata jubah tembus pandang, pasti banyak yang langsung kepikiran sama dunia sihir ala film Harry Potter. Tapi di dunia nyata, teknologi seperti ini sudah ditemukan, meskipun tidak benar-benar transparan. Beberapa riset ilmiah bahkan sudah mencoba mengembangkan teknologi untuk menyembunyikan objek, meskipun hasilnya belum sempurna. Yang bisa dilakukan saat ini, baru sebatas menyamarkan objek dari satu jenis gelombang elektromagnetik, seperti cahaya inframerah atau radar. Bahkan beberapa video yang sempat beredar yang diklaim sebagai jubah transparan, ternyata hanya trik editing video menggunakan teknik green screen. Teknologi 3D printing mungkin selama ini identik dengan mencetak mainan, komponen mesin, atau aksesori kecil. Tapi tahukah kamu, kalau sekarang ada juga yang namanya 3D food printing, alias makanan hasil cetakan 3D. Kedengarannya memang unik, tapi kenyataannya teknologi ini masih cukup terbatas. Jadi nih gengs, untuk bisa dicetak dengan mesin 3D, bahan makanannya harus berupa adonan atau pasta yang bisa dipencet keluar lewat ujung mesin, mirip seperti odol. Saat ini sendiri, 3D food printing paling sering dipakai untuk bikin bentuk-bentuk unik dari bahan makanan yang sudah diolah. Misalnya, bikin hiasan coklat berbentuk geometris, cetakan adonan berbentuk logo, atau dekorasi makanan dengan pola-pola yang sulit dibuat manual.
Kalau bicara soal sepeda bambu, sebenarnya ini bukan hal baru. Sejak tahun 1894, sebuah perusahaan di Inggris yang bernama Bamboo Cycle Company sudah memperkenalkan sepeda bambu ke publik. Tapi saat itu, sepeda bambu nggak begitu populer karena bahan-bahan logam seperti baja dan aluminium mulai banyak dipakai dan lebih mudah didapat. Sekarang, di tengah meningkatnya kesadaran soal keberlanjutan dan ramah lingkungan, sepeda bambu kembali populer. Banyak yang menganggap bambu sebagai bahan yang ramah lingkungan dan bisa menggantikan bahan lain yang lebih merusak lingkungan. Selain itu, ternyata bambu punya kekuatan yang luar biasa, bahkan punya rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi dibanding baja. Dan dari segi ketahanan terhadap benturan, bambu juga bisa bersaing dengan serat karbon. Itu dia, 9 penemuan dan teknologi yang sulit dipercaya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.